Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba lihat perkembangan budidaya golden melon yang ada di Umah Tani. Kebetulan hari ini memasuki usia sekitar 19 HST. Bagaimana perkembangan golden melon yang sedang kita tanam? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Nah, hari ini kebetulan karena 9 HST ya, biasanya sudah ada yang menjadi bakal buah ya. Nanti kita akan coba jelaskan mana sih yang bunga jantan dan bunga betina, istilahnya seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semua yang sedang atau baru memulai budidaya melon ya, biasanya dalam satu siklus ya untuk pertumbuhan melon itu ada namanya bakal buah dan istilahnya bunga betina seperti ini ya. Perlu diketahui bahwa untuk di budidaya melon dalam greenhouse, salah satu kelemahannya adalah tidak ada namanya polinator. Nah, polinator ini sebenarnya adalah bantuan kumbang ya untuk membantu penyerbukan ya, polinator itu. Ya, karena kalau di dalam greenhouse tidak ada kumbang, tidak ada angin, ya angin tidak begitu kencang di sini. Jadi kesulitan atau kelemahan budidaya melon di dalam greenhouse itu kita harus membantu mempolinasi si bakal buah melon ini. Jadi kita harus tempelkan, nah ini serbuk sari atau bakal buah atau bunga betinanya ke dalam bakal buah ya, seperti itu. Jadi kita harus bantu, sedangkan yang kita tanam sebanyak hampir kurang lebih sekitar 700 pohon ya. Berarti setiap hari, setiap pagi ya kita harus membantu penyerbukan ya. Nah, waktu yang tepat untuk penyerbukan sebenarnya saat ini sekarang sudah masuki setengah 8 ya. Jadi yang bagus sebenarnya setelah lewat dari jam 6 ya. Jadi setelah matahari terbit itu harus sudah kita mulai. Kenapa harus kita mulai? Karena buah melon itu memproduksi serbuk sari biasanya di pagi hari itu masih fresh ya. Nah, itu yang cocok untuk nanti dimasukkan ke dalam betinanya seperti itu, atau bakal buahnya. Batas maksimal sebenarnya kalau menurut riset sih mungkin di jam 10-an ya. Saya pernah coba untuk penyerbukan itu di maksimal di setengah 11 sampai jam 11. Tapi alhamdulillah masih. Mungkin karena serbuk sarinya masih utuh ya. Jadi sehingga yang ada di jantan ini, bunga jantan ini itu masih bisa ditempelkan ke dalam serbuk sari yang betina seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk kita membantu penyerbukan pada melon ya? Jadi buat teman-teman kita pilih terlebih dahulu mana bakal buah yang sudah muncul kembangnya atau sudah megar ya kembangnya. Nanti kita cari dulu. Nah, ini usia 19 HST sudah mulai, tadi kita cek sudah mulai ada beberapa yang bakal buahnya muncul ya. Ntar kita cek kembali. Oh, ini ada nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini atau sebutannya bunga betina ya. Ini jantannya dan ini betinanya. Kalau kita biasanya sebutnya bakal buah ya. Bakal buah ini harus dipolinasi atau kita bantu untuk penyerbukannya seperti itu. Biasanya dalam waktu ini yang pertama bunganya mekar ya. Kalau sebelumnya itu belum ada nih. Jadi buat teman-teman kemungkinan 1 sampai 2 hari ke depan ini sudah mulai semuanya
membuka kucup bunganya ya, berarti tandanya harus kita bantu polinasi. Jika telat dalam waktu 1 sampai 2 kali 24 jam kita tidak polinasi, ini kuncupnya akan menutup sendiri ya, berarti tandanya belum ada namanya serbuk sari yang nempel, sehingga bakal buah ini akan mati dengan sendirinya. Nah itu, jadi kalau kita telat, misalkan ketika kita sedang budidaya melon, terus kita lupa selama 2 hari, ini sudah waktunya mulai dari 19 HST nih ya, ini 19 HST, itu ketika lupa, nah itu khawatir bakal buah ini akan mati gitu ya, atau tidak ada serbuk sarinya sehingga dia langsung menutup gitu. Nah jangan khawatir sebenarnya, karena yang akan kita buahkan ini kan cuma 1 buah, sedangkan bakal buah di 1 batang ini, nah coba bisa lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya masih ada 5 cadangan. Itu sengaja tidak kita potong, khawatir yang namanya kita sedang polinasi ya, kita kan tidak tahu ya mana serbuk sari yang terbaik. Nah itu secara kasat mata juga serbuk sari ini kan tidak terlihat ya, tuh kita tidak tahu sebenarnya secara kasat mata, tapi mungkin kalau menggunakan mikroskop itu kelihatan ya, mungkin ini ya serbuk sarinya tuh bisa dilihat. Nah ini kembali lagi kita kalau dulu belajar biologi ya, nah ini jadi dalam maintenance atau merawat melon, ilmu biologinya harus masih sangat diperlukan ya sebenarnya, apalagi dalam hal saat polinasi. Bagaimana penyerbukan ini bisa benar-benar sesuai ya yang diinginkan oleh melon. Jadi supaya buahnya jadi gitu, bagaimana caranya. Nah, itu penting ya sebenarnya. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kita polinasi, kita juga perlu memilih bunga serbuk sari yang terbaik ya. Biasanya kita melakukan polinasi itu sekitar 3 bunga ya, atau 3 serbuk sari. 3 bunga serbuk sari dari 3 pohon berbeda ya. Misalkan contoh pertama kita ambil dari bunga yang pertama di pohon yang pertama. Nah, seperti ini ya, kita buka. Nah, ini perhatikan caranya, kita buka kuncupnya atau daunnya sehingga terlihat bagian mahkota ya, atau kita sebut mahkota lah. Nah, ini langsung kita arahkan ke bakal buahnya ya, seperti ini. Nah, ini caranya tinggal kita sentuh ya, seperti ini secara perlahan. Nah, minimal beberapa detik ya, seperti ini. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu keras ya, pastinya khawatir nanti merusak dari bagian si bakal buah ini ya. Nah, yang kedua biasanya kita ambil dari buah atau bakal buah bunga yang ada di sekitarnya. Nah, misalkan ini, cari bunga yang terbaik kira-kira. Nah, bunga yang besar, nah seperti ini, itu juga prosesnya sama, kita buka. Oke, seperti ini, baru kita tempelkan ke dalam bakal buah ini, seperti itu. Ini dilakukan terus-menerus selama 3 kali. Nah, bagaimana jika pada saatnya semua pohon muncul bakal buah? Ya, biasanya kita lakukan per 1 kali mahkota ini kita sentuh, ini untuk 2 bakal buah ya. Ini untuk 2 bakal buah. Biasanya 1 di sini. Nah, misalkan sebelahnya sudah bakal buahnya sudah mekar, itu kita tempelkan. Ini bisa digunakan untuk 2 kali masa, seperti itu. Yaitu sekilas tentang bagaimana yang sudah dilakukan oleh kami di Umah Tani untuk membantu polinasi dari budidaya melon ya, seperti itu. Sebenarnya simpel ya, tapi kalau semua sedang posisi
berbunga atau membutuhkan polinasi, nah itu agak sedikit repot memang. Jadi kita butuh tim, diusahakan mulai dari jam 6 kita mulai ya. Setelah jam 6 maksimal di jam 10 atau jam setengah 10 ya. Setelah itu, karena ini usia 19 HST, besok fokus kita adalah selain polinasi yaitu pemupukan. Karena kami di sini pemupukan setiap 5 hari sekali. Mungkin itu yang bisa kita share buat teman-teman semua. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kami, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia, sudah melihat beberapa video kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukannya kami mengajari, tapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kami lakukan selama 3 tahun. Dan tahun ini kami akan coba buat video-video tutorial atau edukasi buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.